وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita yang selama ini sama-sama kita pelajari. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, ini juga mudah-mudahan senantiasa memberikan faedah kepada saudara-saudaraku seluruhnya. Dan kalau ingin mengikuti secara lengkap kajian-kajian tersebut, silahkan dipelajari ulang dalam playlistnya, yaitu tentang surga dan neraka. Yang mudah-mudahan ya apa-apa yang telah dijelaskan dari kitab beliau dapat memberikan manfaat ya untuk kita seluruhnya, dan mudah-mudahan ya Syekh rahimahullah dapat mengambil atau meraih pahala sebanyak-banyaknya dari apa yang kita pelajari dan kita amalkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya dalam kitab ini dan sudah sampai kepada Al-Faslus Sadis, yaitu sampai kepada pasal yang ke-6, yaitu kasratu ahli nar, tentang banyaknya penghuni neraka. Ya, jadi pasal yang ke-6 ini adalah penjelasan tentang banyaknya penghuni neraka. Jadi beliau rahimahullah ya mengambil bab tersendiri di sini tentang yaitu banyaknya penghuni neraka untuk menunjukkan bahwasanya ya di dalam ayat-ayat Allah, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW banyak dicantumkan dalil-dalil, banyak dicantumkan bukti-bukti. Ternyata di antara anak-anak Adam ini, di antara manusia, banyak yang dimasukkan ke dalam neraka yang disebabkan karena mereka kufur, yang disebabkan mereka berbuat syirik, ya kemudian mereka bermaksiat dan seterusnya, sebagaimana telah dijelaskan sebahagiannya. Nah, sekarang al-mabhas al-awal, pembahasan yang pertama dari pasal yang ke-6. An-nususud dalatu ala dalik, nas-nas, dalil-dalil, argumen-argumen yang menunjukkan ala dalika, atas hal tersebut, yaitu atas banyaknya penghuni neraka. Jahatin nususu kasiratun wafiratun dalatun ala kasrati mayyadhulun nara min bani adam wa qillati mayyadhul jannah minhum. Jadi telah datang nas-nas atau dalil-dalil yang banyak melimpah dan menunjukkan atas banyaknya orang yang yadhulu, yang masuk ke dalam an-nar, neraka, mim bani Adam, dari anak-anak Adam atau dari manusia, wakillati, dan sedikitnya mayadhul jannah, orang yang masuk ke dalam surga, minhum, di antara mereka. Nah, jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang
ya banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka dari manusia dan sedikitnya dari mereka yang masuk ke dalam surga, itu banyak sekali, melimpah. Ya, tapi di dalam bab ini ya Syekh rahimahullah hanya membawakan 3 ayat dan juga beberapa hadis. Ya, tapi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an banyak sekali, baik itu yang tersurat atau yang tersirat. Yang pertama yang dibawakan oleh Syekh adalah qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yaitu dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Ya, ini yang pertama dijadikan dalil, dijadikan dasar oleh Asy-Syaikh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma, dan tidaklah, aksaru kebanyakan annas manusia, dan tidaklah kebanyakan manusia, walau harasta, walaupun engkau wahai Nabi berkeinginan keras, berambisi, bimu'minin, mereka beriman. Dan kebanyakan manusia tidaklah beriman, kendati pun kamu sangat menginginkan. Sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul, Nabi kita menginginkan bahwa ya umatnya dan juga umat manusia banyak di antara mereka yang beriman. Tetapi Allah menetapkannya lain. Allah telah membuat keputusan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, bahwa kebanyakan manusia itu ternyata tidak beriman. Ya, apa kaitannya dengan bab? Ya, karena ketidakan iman inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Jadi kebanyakan manusia itu, ya mereka itu masuk ke dalam neraka karena ketiadaan iman mereka. Ya, kendati pun Rasulullah ingin mereka beriman, walaupun Rasulullah ingin mereka itu tidak masuk dalam neraka, tapi ternyata ketetapan Allah ia menjelaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah golongkan kita ya bersama orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikehendaki, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Qur'an surat Saba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Wa laqad, dan sungguh-sungguh, saddaqa, setelah membuktikan kebenaran, alaihim, atas mereka, iblisu, iblis, zonnahu, persangkaannya, dan sungguh-sungguh iblis telah membenarkan persangkaannya atas mereka. Fattaba'uhu, lalu mereka manusia itu, anak-anak Adam itu mengikutinya, mengikuti iblis, illa, kecuali farikon, sekelompok orang, sebahagian orang, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Allah menjabarkan, menjelaskan kepada kita bahwa iblis ya telah membuktikan kebenaran persangkaannya terhadap manusia. Ya, karena iblis telah menduga bahwa manusia ini memang tidak beriman. Nanti kebanyakan manusia ini tidak bersyukur, tidak taat kepada Allah. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya contoh misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ya mengabadikannya dalam ayat Quran. Qala fabima agwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala, berkata iblis, fabima, maka dengan sebab, ya Allah, maka dengan sebab agwaita, engkau telah memvonis sesat, engkau telah menyatakan sesat ini diriku. Ya, Allah telah memvonis, Allah telah menyatakan bahwa iblis tersesat. Ya, karena dia itu tidak mau diperintahkan oleh Allah, dia sombong terhadap Allah, dan dia meremehkan Nabi Adam, maka Allah vonis dia sesat. Maka iblis kemudian mengatakan, la aqudana lahum, benar-benar aku akan duduk menghalang-halangi mereka dari sirotokal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Iblis tidak akan membiarkan anak-anak manusia, anak-anak Adam itu berjalan di atas jalan yang lurus yang Allah tunjukkan melalui para nabinya, para rasulnya. Dia tidak ingin sendirian tersesat, dia tidak ingin sendirian masuk ke dalam neraka.
maka dia mengambil bahagian dari anak-anak Adam itu sebanyak-banyaknya supaya nanti tersesat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama dia. Dan bukan hanya itu, kemudian iblis mengatakan lagi, summala atiyannahum, kemudian benar-benar aku akan datangi mereka mim baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan bahkan juga dari sebelah kiri, depan, belakang, kanan dan kiri. Setan senantiasa menghalang-halangi manusia berjalan, yaitu ke jalannya Allah. Ya, dia tidak merelakan, dia tidak akan membiarkan manusia itu berada di atas jalan yang lurus, maka dia akan halang-halangi dari segala arah. Nah, oleh karena itulah kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini persangkaannya. Dan engkau wahai Allah sekali-kali tidak akan jumpai kebanyakan mereka itu yang bersyukur. Oleh karena itu ya Allah, engkau tidak akan jumpai kebanyakan mereka yang taat. Ya, jadi artinya di sini bahwasanya iblis ia menduga, menyangka bahwa di antara anak-anak Adam, ya mereka itu ada dan banyak yang tidak taat, yang tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan terbukti. Dan kemudian dilanjutkan lagi ya dalam Quran surat Sabanya, ya dengan kalimat fattaba'uhu, lalu mereka pun mengikuti iblis. Bisikan-bisikan, godaan-godaan, ya, atau taswisnya iblis untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, untuk meninggalkan ini, untuk meninggalkan itu diikuti. Ya, kecuali yang tidak mengikuti iblis adalah fariqon, sekelompok orang. Fariq, sekelompok orang, enggak banyak. Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Ya, tidak mau mendengarkan godaan, tidak mau mendengarkan bisikan-bisikan, tidak mau mendengarkan hasutan-hasutan iblis. Dia tetap menjalankan perintah Allah walaupun diajak untuk meninggalkannya. Dia tetap meninggalkan larangan Allah dan juga larangan Rasulullah, kendati pun iblis berusaha mengajak yaitu orang-orang beriman untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hanya sekelompok kecil, hanya sekelompok sebahagian dari orang-orang yang beriman. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sedikit ya di antara manusia yang mereka itu selamat dari gangguan iblis, yang artinya selamat dimasukkan yaitu ke dalam neraka. Mereka akan masuk ke dalam surga karena tidak mengikuti yaitu gangguan ya atau bisikan atau ajakan iblis. Kemudian lanjutkan lagi, wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala li iblis. Allah yang maha benar berfirman, ya, tabaraka wa ta'ala, Allah al-haq, maha berkah dan maha tinggi, berkata li iblis, kepada iblis. Jadi Allah mengatakan lagi ya kepada iblis, yaitu di dalam Al-Quran surat Shad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, la, benar-benar, amla'anna, aku akan penuhi, jahannama, neraka jahanam, minka, darimu, wa, dan mimman, dari orang-orang yang tabi'a, mengikuti kamu, minhum, dari mereka, ajma'in, yaitu seluruhnya. Jadi Allah berjanji akan memenuhi neraka jahanam itu dari pertama iblis yang dimasukkan pertama-tama, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti, yaitu ajakan, ya, orang-orang yang mengikuti himbauan, undangan, yaitu iblis, ya, dari manusia itu ajma'in, seluruhnya. Ya, kecuali tadi sekelompok kecil dari orang-orang yang beriman yang tidak berhasil dirayu dan dibujuk oleh iblis. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan bahwa banyak di antara manusia yang terpedaya, yang tertipu, ya, karena memang setan itu suka menipu dan mengikuti, yaitu bujukan-bujukan, ya, seruan-seruan daripada iblis laknatullah alaih, sehingga mereka menjalankan yaitu perintah-perintah iblis dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan iblis biasanya menyuruh kepada perbuatan-perbuatan mungkar, menyuruh kepada perbuatan maksiat, dan iblis biasanya melarang orang dari perbuatan-perbuatan ma'ruf dan perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, sehingga dengan itulah akhirnya Allah masukkan iblis ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang mengikuti ajakan iblis itu seluruhnya, aliyatubillah.
Fakulu, maka semua man kafara, orang yang kufur, fahuwa min ahli nar, maka dia pasti termasuk dari penduduk neraka. Jadi siapapun orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul dan yang lain-lainnya di antara kewajiban iman kita tetapi dikufuri, maka dia adalah termasuk penghuni neraka. Ala kasrati, atas banyaknya man kafara, orang yang kufur, min bani Adam, dari anak-anak Adam. Ya, kali ini menunjukkan bahwa banyak anak Adam yang kafir, artinya yang kafir ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Aliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kekufuran dan dari dimasukkannya ke dalam neraka. Wa yadulluka, dan yang menunjukkan kepadamu dan yang mengindikasikan kepadamu, ala atas kasroti, banyaknya, al kafarati, orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, alladzina, yang rafadu, mereka itu menolak, yang mereka itu membantah dakwahnya ar-rusul, para rasul. Nah, jadi di antara bukti, di antara indikasi tentang banyaknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menolak dakwahnya para rasul adalah anna nabiyya, bahwasanya nanti ada seorang nabi, ya'ti fi yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wa ma'ahu rahtu, dan bersama nabi itu adalah sekelompok atau sekelompok orang atau segolongan orang. Apa itu rahtu? Wahum al jamaah, yaitu sekelompok orang, dunal asyrah, yaitu kurang dari 10. Jadi ada nabi nanti datang ke hadapan Allah di hari kiamat dengan membawa pengikut kurang dari 10. Wan nabi, dan juga ada nabi, wa ma'ahu rajul, ada seorang nabi juga bersama dia nanti yang mengikutinya adalah ar-rajul, seseorang atau satu orang, warajul, dan juga warajulan, dan juga ada yang 2 orang. Nanti dari kiamat juga ada nabi yang punya pengikut hanya 1 orang, atau juga ada nabi punya pengikut 2 orang. Dalam riwayat yang lain, ada nabi punya pengikut hanya sekitar 4 atau 5 orang saja. Kemudian, bahkan inna ba'dul anbiya, bahkan sesungguhnya sebahagian para nabi, ya'ti, ada yang datang wahidan, sendirian, lam yu'min bihi ahadun, di mana tidak ada seseorang pun yang beriman kepadanya. Bayangkan ada nabi yang tidak punya pengikut, tidak ada yang mengimaninya, dia datang sendirian. Ini menunjukkan bahwa banyaknya orang-orang kafir, banyaknya orang-orang musyrik yang menolak dakwah Rasul. Ya, jadi mereka lebih mengikuti ajakan iblis atau syaitan daripada mengikuti ajaran para rasul. Ya, jadi memilih kekufuran. Nah, kalau memilih kekufuran artinya mereka memilih dimasukkan ke dalam neraka. Dalilnya, fa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, uridot alayyal umam, pernah diperlihatkan, pernah dinampakkan alayya kepadaku al-umam, beberapa umat. Fara'aitun nabiyya, lalu aku melihat, ya ketika dinampakkan umat-umat itu, maka aku melihat an-nabiyya, ada seorang nabi, wa ma'ahu ruhait, ada bersama dia sekelompok orang, kurang dari 10 orang pengikutnya. Wan nabi, dan juga ada seorang nabi, wa ma'ahu rajul, di mana nabi itu bersama seorang laki-laki atau bersama seorang pengikut, warajulan, dan juga ada 2 orang. Ada seorang nabi dengan seorang pengikut, dan juga ada nabi yang punya 2 orang pengikut. Bahkan wan nabiyyu walaysa ma'ahu ahadun, dan bahkan ada seorang nabi, tidak ada seseorang pun yang bersamanya. Jadi ada nabi yang tidak punya seorang pun pengikut. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kita lihat bahwa banyak nabi-nabi yang pengikutnya sedikit. Ya, ada yang kurang dari 10, ada yang 100, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1, dan bahkan ada nabi yang tidak memiliki seorang pun pengikut. Wajah, dan juga telah datang nususun kasirah, nas-nas atau dalil-dalil yang banyak, tadulu, yang menunjukkan ala annahu, bahwasanya yadkhulu, akan masuk finnar, ke dalam neraka. Juga ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa banyak di antara anak-anak Adam yang masuk ke dalam neraka. Ya, yaitu di antaranya adalah nas-nas
yang menunjukkan atas masuknya ke dalam neraka mim bani Adam, dari anak Adam atau di antara anak Adam, di antara manusia, umiatin wa tis'atun wa tis'una min kulli alfin, yaitu akan masuk ke dalam neraka dari anak Adam sebanyak 999 orang dari setiap 1000. Jadi nanti dipilih manusia dari anak Adam itu 1000 orang, lalu yang 999 yang 999 dikirim ke dalam neraka, dan yang satu dibawa masukkan ke dalam surga. Wa wahidun faqat, dan hanya satu saja, huwallazi, yang dia itu yadkhulul jannah, yang masuk ke dalam surga. Bayangkan dari 1000 anak Adam, 999 dimasukkan ke dalam neraka dan satu orang saja dimasukkan ke dalam surga. Dalilnya, faqad rawa al-Bukhari, sungguh-sungguh telah meriwayatkan Imam Bukhari di dalam Sahih, dalam kitab Sahihnya, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, dia menyampaikan hadis qudsi, yaitu di dalamnya ada firman Allah. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wa sa'daika, dan aku patuh kepadamu. Wal khairu, dan kebaikan-kebaikan itu fi yadaika, ada pada tanganmu. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, akhrij ba'san nar, wahai Adam, keluarkan ya utusan ya ke dalam neraka. Qala, Nabi Adam bertanya, wa ma ba'sun nar, ya Allah, apa itu ya utusan kiriman ke dalam neraka? Qala, Allah berfirman, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 orang anakmu, pisahkan 999. Fazaka, dan hal itu hina, ketika, jadi hal itu terjadi ketika yashibus sogir, ketika anak-anak kecil ya rambutnya beruban. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan ketika orang-orang atau wanita-wanita yang hamil itu melahirkan kandungannya. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara, dan kamu lihat nanti orang-orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, karena sesungguhnya azab Allah itu memang sangat keras, sangat hebat. Nah, itu terjadi pada hari kiamat, di mana nanti Allah memanggil Nabi Adam. Nabi Adam datang, lalu kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Adam untuk mengirim ya utusan atau kiriman dari anak Adam itu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kemudian Nabi Adam ya bertanya, apa itu yang dikirim ke dalam neraka? Yaitu dari 1000 anak Adam, maka akan diambil 999 dikirim ke dalam neraka, aliyadzubillah, dan yang satu dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian fastada dzalika alaihim, maka apa yang Nabi ceritakan ini terasa berat bagi para sahabat. Ya, jadi para sahabat merasakan beratnya. Bayangkan dari 1000 anak Adam, ya cuma satu yang dimasukkan ke dalam surga. Faqalu, maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayuna zalika rajul, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang menjadi orang tersebut? Ya, jangan-jangan di antara kita ini ya termasuk yang nanti 999 itu maksudnya. Qala, kemudian Nabi bersabda, absyiru, bergembiralah kalian. Ya, Nabi menghibur para sahabat. Ya, karena Nabi tahu betul sahabat adalah orang-orang yang paling mencintai, orang-orang yang paling mengikuti jejak ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, fa inna mi ya'juza wa ma'juza alfan wa minkum rajul. Sesungguhnya dari Ya'juj Ma'juj itu 1000 orang, dan dari kalian 1 orang. Nah, jadi karena Ya'juj Ma'juj itu tentara yang sangat banyak sekali. Nah, dari 1000 orang nanti dimasukkan ke dalam neraka Ya'juj Ma'juj itu. Nah, kemudian dipilih 1 dari sahabat Nabi. Setiap 1000 orang Ya'juj Ma'juj dimasukkan ke dalam neraka dan 1 dari sahabat dimasukkan ke dalam surga. Itulah keutamaan para sahabat. Kita tahulah bagaimana manaqibnya para sahabat. Summa qol, kemudian Nabi bersabda lagi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, demi Allah maksudnya,
inni la atma'u an takunu sulusa ahlil jannah. Sesungguhnya aku sangat berharap, aku sangat berkeinginan antakunu bahwasanya kalian menjadi sulus sepertiga dari ahli jannah, dari sepertiga penghuni surga. Qala berkata, yaitu yang meriwayatkan hadis yaitu Abu Sa'id, fahamidallah wa kabarna. Lalu kami pun memuji Allah dan bertakbir. Summa kemudian qala, Rasul bersabda lagi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yaitu demi Allah, inni la atmau an takunu syatra ahlil jannah. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat berkeinginan, aku sangat berambisi bahwasanya kalian, yaitu umat Nabi ini, menjadi separuh daripada penghuni surga. Itu harapan Nabi, dan insya Allah terbukti nanti bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah penghuni surga yang terbanyak. Terus inna masalakum fil umam, sesungguhnya perumpamaan kalian dengan umat-umat yang lain, dari umat-umat dari sejak zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat itu, perumpamaannya adalah kama sali sya'ratil bayda, seperti perumpamaan sehelai rambut berwarna putih, fi jildis sauril aswad, di tengah-tengah kulit sapi yang berwarna hitam. Ya, jadi bisa kita perhatikan berapa jumlah bulu yang ada pada sapi hitam, banyak sekali. Nah, ada satu yang berwarna putih, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Au karokmati fidra'il himar, atau seperti rokmah, yaitu bulatan yang tanpa ada bulunya, ya. Fidra'i, pada kaki al-himar, pada kaki himar. Itu pun juga menunjukkan sedikitnya. Nah, hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Itulah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian wahrawa, dan juga meriwayatkan Imran bin Husain, ya, ada hadis yang kedua diriwayatkan dari seorang sahabat Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa huwa, sedangkan pada waktu itu, yaitu Rasulullah, fi ba'di asfarihi, di sebahagian, yaitu safar atau perjalanan. Jadi Rasulullah bersama para sahabat sedang mengadakan suatu perjalanan. Wa qad tafawata min ashabihi sair. Nah, sungguh-sungguh sebahagian di antara para sahabat itu tertinggal perjalanannya, yaitu maksudnya luput. Ya, Rasulullah jalan duluan, sahabat di belakang, ya ada beberapa sahabat di belakang ya Rasulullah. Kemudian rafa, beliau itu mengeraskan bihatainil ayataini sautahu, beliau mengeraskan yaitu suaranya dengan membaca dua ayat ini, yaitu dalam Al-Quran surat Hajj, ya Al-Hajj, beliau membaca ayat itu dengan suara yang keras, yang kemudian para sahabat yang bahkan di belakang pun mendengar apa yang Nabi baca. Rasul membawakan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sya'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ya, Nabi membaca ayat ini, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya keguncangan atau gunjang-ganjingnya hari kiamat itu adalah syai'un, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat hebat. Nah, luar biasa, ya, yang dirasakan oleh nanti umat manusia. Yauma, yaitu pada hari tarawnaha, yang kalian nanti akan melihatnya, tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at, di mana tiap-tiap ibu yang sedang menyusui melupakan, yaitu bayi yang disusuinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang mengandung nanti akan melahirkan kandungannya. Wa taron nas, dan kamu lihat nanti manusia sukara, mereka itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi memang azab Allah itu sangat keras. Nah, hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu, ketika terjadi guncangan hari kiamat, ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya lupa dengan anak-anak yang disusui. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil kemudian melahirkan dengan terpaksa, yaitu keguguran.
ya, karena dahsyatnya. Begitupun orang berjalan limbung, ya, seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tidak karena minum minuman keras. Nah, itu terjadi karena memang hari kiamat itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat keras. Nah, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Falamma sami ashabuhu dzalika hasau al-mutiyah. Jadi ketika para sahabat mendengar ya ucapan ya Rasul SAW itu, maka mereka bergegas melangkah cepat, ya nyusul Rasulullah. Wa arafu annahu inda qauli yaqulu. Karena mereka tahu ya kalau seperti itu Nabi mengucapkan dengan perkataan yang keras, ya bahwasanya Rasul akan mengatakan suatu perkataan yaitu tambahan setelah dibacakan ayat. Falamma danau haulahu, maka ketika mereka sudah mendekat ke sekitar Nabi, qala, kemudian Nabi bertanya, atadruna ayyu yaumin dzaka? Apakah kalian tahu hari apakah itu? Kejadian itu hari apa? Qala, Nabi menjelaskan lagi karena tidak ada sahabat yang menjawab, zaka yaumu yunadi Adam alaihi salam, yaitu pada hari Allah memanggil Nabi Adam alaihi salam, fayunadihi rabbuhu azza wa jalla, di mana Allah nanti akan menyeru memanggil ya Nabi Adam. Fayaqulu, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ib'as ba'san ilan nar. Wahai Adam, kirimlah, utuslah utusan atau kiriman ke dalam neraka. Fayaqulu, Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa ma ba'sunar. Apa itu yang diutus, yang dikirim ke dalam neraka? Fayaqulu, kemudian Allah menjelaskan, min kulli alfin, dari setiap 1000 anakmu, dari setiap 1000 keturunanmu, maka tis'umi'ah wa tis'in ilan nar, maka ambil, ya pisahkan 999 kirim ke dalam neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 dimasukkan ke dalam surga. Ya, semoga Allah ya menjadikan kita yang satu ini. Kemudian qala, berkatalah yang menceritakan hadis ini, yaitu Imran bin Husain, fa'ablasa ashabuhu, lalu kemudian para sahabat dengan cerita Nabi ini merasa sedih, merasa kecewa, merasa gundah, hatta ma'audahu bidhahika, sehingga mereka itu tidak menampakkan ketawa atau senyumnya. Jadi diam semua sahabat, tidak ada yang senyum, tidak ada yang ketawa, menunjukkan bahwa mereka takut, mereka khawatir, mereka sedih. Falamma ra'a dzalik, maka ketika Rasulullah melihat yang seperti itu, melihat kondisi para sahabat tidak ada keceriaan, qala, kemudian Nabi bersabda, absyiru wa'malu. Ya, wahai para sahabat, bergembiralah kalian dan tetaplah kalian beramal. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad pada tangannya, demi Allah maksudnya, innakum, sesungguhnya kalian lama benar-benar bersama khaliqataini, bersama 2 makhluk, ya, bersama 2 kelompok, maksudnya ciptaan Allah, yaitu Ya'juj Ma'juj. Maka natama syai'in qatun illa kasratahu, di mana tidaklah ia berada kedua makhluk ini bersama sesuatu sedikit pun melainkan yang terbanyak. Jadi mereka yang Ya'juj Ma'juj ini adalah jumlahnya banyak. Nah, siapa yang dikatakan khaliqata ini, 2 ciptaan Allah itu, 2 makhluk itu, Ya'juj wa Ma'juj, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian waman halaka, bukan hanya Ya'juj Ma'juj juga, ya, tetapi yang menjadi jumlah 1000 orang itu adalah waman halaka, bersama orang-orang yang celaka, bersama orang-orang yang binasa dari anak-anak Adam. Ya, apakah orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya orang-orang musyrik, penyembah matahari, penyembah dewa, penyembah patung, ya, atau orang-orang yang tidak beragama, apakah komunis, ateis, ya, atau di antara yang celaka dari anak Adam adalah orang-orang yang mengaku Islam padahal mereka memusuhi Islam. Apakah mereka itu orang-orang Syiah, ya orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Sufi, ya orang-orang Bahaiyah, dan seterusnya dari kelompok-kelompok sesat. Dan juga wa bani iblis, dan anak keturunan iblis, laknatullah alaihi. Nah itu, ya, jadi jumlah banyak yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, ya kalau tidak itu Ya'juj Ma'juj, atau ya dari anak-anak Adam yang celaka, yang mereka itu tersesat, yang mereka itu antipati dengan ajaran para nabi,
atau juga keturunan iblis. Qala berkata lagi, yaitu Imran bin Husain, fasurya anhum, maka kemudian seketika cerialah, yaitu para sahabat. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, i'malu wa abshiru, beramalah kalian, tetaplah kalian beramal dan bergembiralah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, atau demi Allah, ma antum finnas, tidaklah kalian di antara manusia itu illa kasyamah, melainkan seperti syamah, yaitu seperti tai lalat, ya, tompel kecil ya, fi jambil bair, pada lambung pada perut seekor unta, awi rukmah, atau seperti bulatan tanpa bulu, fi dira'id dabah, pada kaki yaitu binatang ya melata. Nah, hadis ini ada dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nasai dalam kitab tafsirnya, di dalam kitab Sunan keduanya, dan berkata Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi hadis ini yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, yaitu dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Ya, jadi hampir sama ya tentang jumlah yang dimasukkan ke dalam neraka dan yang dimasukkan ke dalam surga, yaitu dari 1000 anak Adam dimasukkan 999 ke dalam neraka dan 1 di dalam surga. Cuma ada tambahan ya, bahwa yang 999 itu diantaranya adalah Ya'juj Ma'juj, ya, dimana ya, kita kenal kisah mengenai Ya'juj Ma'juj, bagaimana mereka itu adalah musuh bagi kaum muslimin. Ya, dan kemudian juga ada orang-orang yang binasa dari Bani Adam, apakah itu orang kafir Yahudi Nasrani atau orang-orang musyrik, ya, atau orang-orang yang sesat dari umat Islam ini, karena mereka itu tidak berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan juga pandangan para ya ulama salafus soleh terdahulu, ya, sehingga mereka sesat, dan juga dari keturunan iblis. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Warawa at-Tirmidzi fi sunanihi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, an Imran bin Husain. Hadis yang ketiga juga dari Imran bin Husain. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi SAW qala bercerita, lamma nazalat, ketika turun ayat, yaitu surat 22 tadi yang sudah kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya guncangnya hari kiamat itu, keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat dahsyat. Qala, berkata, yaitu Imran bin Husain, nazalat alaihi hadil ayah wa huwa fi safar. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah ketika beliau dalam kondisi safar. Faqala, Nabi bertanya, atadruna ayyu yamin zalika? Apakah kalian tahu hari apakah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Nabi menjelaskan, zalika yaumul yaqulullahu li Adam, ini adalah hari di mana Allah nanti berfirman kepada Nabi Adam. Kata Allah, ib'as ba'san nar, wahai Adam, kirim utusan ke dalam neraka. Qala, Nabi Adam menjawab, ya Rabb, wahai Rabb, ya Allah, wa ma ba'sun nar, apa itu yang diutus ke dalam neraka? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tis'u mi'ah wa tis'ah wa tis'un ilan nar, yaitu 999 dari anak-anakmu, dari keturunanmu dikirim, diutus ke dalam neraka, wa wahidun ila jannah, dan yang satu ke dalam surga. Fa ansha'al muslimuna yabkun, maka mulailah kaum muslimin atau para sahabat saat itu menangis, ya, karena takutnya mereka, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, mendekatlah kalian, mendekatlah kepada ajaran Allah, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Mendekatlah kalian kepada ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wasadidu, dan luruslah, jangan pindah-pindah, jangan bengkok-bengkok, jangan mengikuti aliran ini atau aliran, luruslah mengikuti ajaran yang sudah ada, yaitu dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Fa innaha, karena sesungguhnya lam takun nubuwah qatun, tidak ada kenabian sedikit pun,
illa kana baina yadaiha jahiliyah, melainkan ada di hadapannya itu masa jahiliyah. Pasti setiap nabi pasti ada orang-orang jahilnya. Setiap nabi pasti ada orang-orang kafirnya, pasti ada. Nah, mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang jahil ini, ya yang inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita tahu tadi bagaimana pengikut para nabi. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Maka dari pengikut-pengikut yang kafir inilah, yang menolak inilah nanti diambil 1000 dan barangkali dari kita 1. Mudah-mudahan. Kemudian qala fayukhadul adat minal jahiliyah, maka akan diambil yaitu bilangan-bilangan tersebut, angka-angka tersebut minal jahiliyah, dari orang-orang jahiliyah. Fa in tamat, jika sudah selesai, ya jika sudah selesai ya udah nggak ada lagi lah, pokoknya orang-orang jahiliyah sudah 999 dalam neraka, lalu kemudian orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga 1, udah selesai. Tetapi wa illa, tetapi jika tidak, ternyata masih ada orang-orang beriman yang sebetulnya tidak boleh dimasukkan ke dalam neraka karena mereka masuk dalam surga, maka kamulah akan disempurnakan minal munafikin, dari orang-orang munafiknya. Jadi orang-orang munafiklah yang dimasukkan ke dalam neraka karena kekafiran mereka. Wa ma masalukum wa masalul umam, sesungguhnya perumpamaan kalian umat Islam ini dengan umat-umat yang lain, illa mainkan kama sali rukmah fi dhira'id dabah, ia mainkan seperti rukmah yaitu bulatan kecil ya pada kaki binatang melata, atau seperti kasyamah, seperti lalat fi jambil bair, pada tubuh seekor unta. Summa, kemudian qala, Nabi bersabda lagi, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah, sesungguhnya aku berharap bahwasanya kalian itu menjadi separuh daripada penghuni surga. Amin. Ya, kita berharap juga seperti itu, jadi umat Islam yang terbanyak. Bersyukurlah makanya menjadi umat Islam. Faka baru, lalu mereka pun bertakbir. Summa qala, kemudian berkata yang meriwayatkan hadis ini, wala adri aqala as-sulusain amla, ya aku tidak tahu apakah Nabi mengucapkan 2/3 atau tidak. Wa kada, dan demikianlah rawahu Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan berkata Imam Tirmizi, hada hadisun hasan sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Nah, itulah 3 hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa nanti terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Adam, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengumpulkan keturunannya, dan diambil dari 1000 orang keturunan itu dimasukkan ke dalam neraka, yang 999 dan 1-nya dimasukkan ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita berharap kita yang menjadi 1. Nah, itu ya penjelasan yang kedua. Yang ketiga, waqad yuqalu kaifa tajma'u baina hadzal ahadits wa baina ma sabata fi sahih al-Bukhari. Nah, sekarang bagaimana diucapkan, bagaimana dijelaskan, menghimpun, mengkompromikan antara hadis-hadis yang sudah dibacakan, ya yang ya dari hadis Abu Sa'id, hadis Imran bin Husain, ya wa baina masabata, dan antara apa-apa yang telah sabit, apa-apa yang telah tetap fi sahih Bukhari, juga dalam hadis Bukhari, tetapi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ada sedikit perbedaan. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi SAW qala, pernah bersabda, awalu may yud'a yaumal qiyamah Adam. Jadi orang yang pertama-tama nanti dipanggil pada hari kiamat adalah Nabi Adam alaihissalam. Fataro'a dzurriyyatahu, lalu kemudian Nabi Adam melihat semua keturunannya, anak cucunya. Fayuqal, lalu dikatakan ya kepadanya, hada abukum Adam, dikatakan kepada anak-anak Adam, ini adalah ayah kalian, bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Kemudian fayaqulu, Nabi Adam berkata, labaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku tunduk. Fayaqul, lalu Allah berfirman, akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatika, wahai Adam, keluarkanlah utusan ke dalam neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaqulu, lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabb, wahai Rabb, kam ukhriju, berapakah yang harus aku keluarkan dari keturunanku? Fayaqulu, lalu Allah berfirman, akhrij min kulli mi'ah tis'ah wa tis'in, keluarkan dari setiap 100 keturunanmu 99, ya maksudnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
idza akhadha minna min kulli mi'atis awatis'un famada yabqa minna. Ya Rasul, apabila diambil dari kami setiap 100 orang diambil 99, apa yang tersisa dari kami? Ya kami juga jangan-jangan dimasukkan juga ke dalam neraka. Kalau dari anak keturunan Adam yang 100 ya diambil 99 dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian qala, Nabi menjelaskan, inna ummati, sesungguhnya umatku, fil umam, dibandingkan dengan umat-umat yang lain itu kasya'rah, sama seperti sehelai bulu, al-baydha, berwarna putih, fi as-sauril aswad, di antara sapi jantan berwarna hitam. Nah, jadi kita ini umat Islam itu adalah umat yang sedikit dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Ya, nah Rasul tahulah. Ya kita nggak usah pusingkan. Ya, yang penting Rasul sudah menjelaskan bahwa umat Islam ini yang sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat itu jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan umat-umat yang pernah ada. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya antara 1000 diambil 1 masuk surga, ada yang 100 diambil 1. Ya, jadi seakan-akan ada perbedaan, ada pertentangan antara hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Imran bin Husain dengan Abu Hurairah ini. Wazahir, dan yang jelas, anna hadhihi riwayah, bahwasanya riwayat hadis ini la tukhalif, tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Ya, jadi tidak bertentangan. Ya, riwayat-riwayat yang lain yang sahih, allati suknaha min qablu, yang kami telah bawakan, yang kami telah sampaikan sebelumnya. Wa zahir anna hadhihi riwayat la tukhalifu riwayatil ukhra as-sahiha allati suknaha min qabl, fa inna dhalikal adat bi'tibarin muayyan wa hadal adat bi'tibari akhar. Jadi yang jelas bahwa riwayat-riwayat ini tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih yang kami telah kutip, yang kami telah bawakan sebelumnya. Karena jumlah yang ini menjelaskan yang lain, yang tertentu, wahadal adat, dan yang bilangan yang ini menjelaskan yang lainnya. Fal ahadis, maka hadis-hadis allati taj'alu nisbah tis'ami'ah wa tis'ah wa tis'in yumkin an tahmilu ala jami'i dzurriyyati Adam. Ya. Jadi maka hadis-hadis yang dikaitkan dengan jumlah 999 mungkin dibawa kepada seluruh keturunan Nabi Adam. Jadi kalau bicara masalah hadis yang 999 tadi dari 1000 ya, dari 1099 dimasukkan ke dalam neraka, itu mencakup seluruh daripada anak Adam. Wa hadisul Bukhari, sedangkan hadis Bukhari yang dijadikan 99 itu juga tahmil ala jami'i dzurriyyati ma ada Ya'juj wa Ma'juj. Sedangkan hadis Bukhari yang menjadikan 99 yaitu tahmil ala jami'i dzurriyyatihi, yaitu menjadikan seluruh keturunannya ma ada selain daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi kalau 9 yang 99 semua keturunan Nabi Adam kecuali yang Ya'juj Ma'juj. Makanya jumlahnya lebih sedikit, yaitu 99. Kalau yang 999 termasuk juga Ya'juj Ma'juj. Itu penjelasan sebagian ulama. Wa yuqarribu hadzal jam', dan yang mendekati dari kompromi hadis ini kama yaqulu Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anna Ya'juj wa Ma'juj, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini dukiru, telah disebutkan fi hadis Abi Sa'id duna hadis Abu Hurairah, yaitu disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang pertama tadi, ya, bukan pada hadis Abu Hurairah yang terakhir kita baca yang 99. Wa yumkin, dan mungkin juga ayyuqal, dikatakan, boleh juga dikatakan, anal ahadisal ula, bahwa hadis-hadis yang pertama tata'alaq bil khalqi ajmain. Boleh jadi hadis yang pertama itu yaitu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk ya seluruhnya. Fa idza ju'ilat nisbah may yadkhulun nar, yaitu apabila dikaitkan dengan man yadkhulun nar, orang yang masuk ke dalam neraka, ila man yadkhulul jannah, dengan orang yang masuk ke dalam surga, yaitu bi'tibar umam jami'an, di antara umat-umat seluruhnya, maka menjadi jumlahnya yaitu ya tis'ami'ah wa tis'ah wa tis'un, yaitu 999. Nah, jadi kalau
dikaitkan dengan seluruh makhluk, ya, maka boleh jadi yang dimaksud adalah ya 999. Wa yakunu hadis al-Bukhari al-akhir, dan jadilah hadis Imam Bukhari yang terakhir mubayyinan, menjelaskan nisbah ya may yadkhulu annar, yaitu yang dikaitkan dengan masuk ke dalam neraka, min hadhil ummah, dari umat ini saja, duna siwaha, bukan yang lainnya. Jadi kalau bicara umat Islam saja yang ada pada masa sekarang ini, umat Nabi Muhammad, dari 100 umat Nabi ini hanya satu yang masuk ke dalam surga, nah yang 99 itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang ada pada masa umat Nabi ini saja. Jadi mungkin itu juga penjelasannya. Ya, jadi kalau 999 itu seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir, kalau yang 100, yang 99 itu dimasukkan ke dalam neraka, satu di dalam surga, itu berkenaan dengan zaman umat Nabi Muhammad saja. Jadi pembagian yaitu manusia ini dapat terjadi 2 kali. Ya, jadi kalau lihat dari beberapa hadis tadi, karena tidak terjadi perbedaan, tidak saling kontroversi, ya, tidak saling bertentangan, ya, maka ya pembagian manusia nanti di hari kiamat, ya, dimasukkan surga dan neraka ini, ya, ada 2 pembagian. Yang pertama adalah menyangkut semua bangsa, menyangkut sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ya, jadi apabila 1 dalam 1000 akan masuk surga, ya, jadi dari 1000 anak Adam, maka 1 yang akan dimasukkan ke dalam surga, nah yang 999 di dalam neraka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa maratan min hadil ummah, dan yang lain adalah min hadil ummah, dari umat ini. Maka dari 1000 anak Adam, maka 10 masuk ke dalam surga, sisanya masuk dalam neraka. Artinya bandingannya 100 banding 1. Ya, hadis yang pertama adalah 1000 banding 1. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Jadi kalau berbicara berkenaan dengan masalah ini, bisa kita perhatikan bahwa ya banyak di antara anak-anak Adam ya yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita berlindung pada Allah dari dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dari berdasarkan penjelasan-penjelasan Allah dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, bisa kita pahami bahwa memang ya banyak di antara umat manusia, anak-anak Adam, yang dimasukkan ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Ya, maka hendaklah kita ini ya meningkatkan kualitas iman kita, yang memperkokoh keimanan kita, tetap di dalam agama kita, yaitu Islam, sampai akhir hayat ya kita. Ya, dan sebetulnya semakin banyak orang-orang yang kafir, semakin banyak orang-orang yang menunjukkan jati dirinya kepada kekafiran. Seperti zaman sekarang banyak orang-orang sesat, banyak orang-orang yang memusuhi ya orang-orang yang berjalan di atas agama yang sahih ini. Ya, itu menunjukkan memang apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu benar, bahwa di antara anak keturunan Nabi Adam yang masuk ke dalam surga adalah 1 saja. Maka akan semakin banyak orang-orang kafir. Sebetulnya kita makin beruntung, berarti saingan kita masuk ke dalam surga itu makin sedikit. Maka selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, anak dan istri kita saja. Itu yang paling penting. Seperti kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari neraka. Ya, maka jangan kita pedulikan ya orang-orang kafir sekarang yang menunjukkan identitas mereka dengan kekafirannya. Apakah itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang komunis, orang-orang ateis, ya orang-orang musyrik, penyembah berhala, ya orang yang suka pasang sajen-sajen, orang yang menyembah dewa, bahkan orang-orang sesat dari kalangan yang mengaku muslim, apakah itu orang Syiah, ya orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Bahaiyah, orang-orang Sufi dan yang lain-lainnya, mereka yang menyembah selain Allah, maka akan semakin banyak mereka. Sebetulnya adalah keberuntungan ya buat kita, karena kita semakin sedikit saingan kita untuk masuk ke dalam surga. Istiqomahlah dalam agama kita, istiqomah dengan ajaran Al-Quran Sunnah, istiqomah dengan penjelasan para ulama salafus soleh. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Allah menjaga akidah kita, sehingga kita menjadi 1 orang dari 1000 anak Adam. Maka boleh jadi juga menjadi 1 orang dari 100 orang dari anak-anak Adam di antara umat ini, di antara umat Islam ini. Dan begitu juga mudah-mudahan ya anak-anak kita, istri kita,
cucu-cucu kita nanti akan masuk ke dalam surga bersama kita. Jangan bersedih, jangan kita merasa kecewa, jangan kita merasa terkucilkan dengan jumlah yang sedikit. Selama di atas kebenaran, selama berada di atas ayat-ayat Allah, ya Al-Quran, dan juga selama berada di atas hadis-hadis Nabi, dan selama sesuai dengan ajaran para ulama salafus saleh, maka pertahankan. Walaupun berat ya di dalam yaitu cobaan, ya berat di dalam ujian, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita sedikit pun. Itu aja barangkali yang bisa dipahami, yang mudah-mudahan kita dapat meraih faidah atau manfaat dari penjelasan ini yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut dalam penjelasan yang lain. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم